Mams, kali ini saya masih membahas bagaimana caranya melatih konsentrasi supaya anak-anak tuh saat diajak belajar tuh benar-benar fokus. Di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan beberapa cara, beberapa alat permainan. Nah ini sebenarnya masih banyak nih yang mau saya informasikan ke Mams. Jadi Mams bisa meniru cara saya, bisa meniru mirip-mirip alat-alat permainan yang ada di video ini, nggak perlu sama. Yang penting tujuannya itu untuk melatih fokus anak, dan yang selanjutnya harus yang berwarna-warni. Balita kan suka yang berwarna-warni ya. Jadi video saya memperkenalkan huruf angka kepada anak-anak saya itu berupa poster nih Mams. Jadi dari zaman anak saya yang pertama tuh yang Do Speak Delay, poster ini udah berganti-ganti karena udah lecak, udah robek. Nah ini yang sekarang masih saya ajarkan sama anak saya yang kedua nih, yang sekarang usianya 2 tahun 9 bulan. Saya berasa kayak flashback kayak sebelumnya, kayak waktu mengajarkan anak saya yang pertama itu susah sekali. Jadi Mas bisa coba simak baik-baik cara saya mengajarkan anak. Jadi saya mengenalkan huruf dan angka, nggak perlu banyak-banyak Mams. Saya kenalkan dia huruf A, B, atau sampai C. Terkadang saya mau buru-buru nih, saya perkenalkan satu deret ini nih A sampai E, terus dia baru apal cuman A sampai B. Jadi kalau Mams ajarkan ke anak Mams minimal satu huruf aja, beberapa menit atau beberapa detik nggak apa-apa. Yang penting setelah Mams ajarkan, misalkan gini, nah ini huruf A, ini huruf B. Kemudian Mams tanya, huruf A yang mana ya? Mams harus ajarkan dia untuk menunjuk huruf A yang mana, huruf B yang mana. Kalau dia diam aja, Mams ajarkan huruf A yang ini nak, huruf B yang ini. Nah, nanti siang atau malam atau besoknya lagi, Mams ajarkan dia lagi, huruf A mana ya? Terus Mams tunjukkan ini, huruf B yang ini. Nah, lakukan seperti itu sampai si anak hafal. Begitu juga untuk pengenalan angka. Untuk angka juga Mams ajarkan seperti metode yang saya ajarkan. Kalau anak Mams lebih cepat menangkap, Mams bisa ajarkan 3 huruf sekali pelajaran. Kalau anak saya ini yang kedua nih, kadang-kadang kalau saya ajarkan 3 huruf, dia suka kadang-kadang yang satunya nggak kesebut nih huruf C-nya. Saya ajarkan huruf A, B sampai C, kadang-kadang B-nya nggak kesebut, A sama C, atau kadang-kadang tertukar. Nah jadi untuk mengajarkan balita tuh pelan-pelan, biarpun sehari tuh cuman yang hafal cuman huruf A, atau yang hafal angka cuman angka 1, nggak apa-apa Mams. Yang penting lakukan terus menerus sampai anak itu hafal huruf, hafal angka. Nah, di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan metode untuk melatih otak pakai puzzle ya, puzzle yang gambar binatang, hewan. Nah, ini ada puzzle yang selanjutnya. Jadi ini anak saya yang kedua tuh nggak pernah saya ajarkan main puzzle, dia hanya melihat kakaknya, tiba-tiba dia bisa bikin puzzle jadi lengkap seperti ini. Ini hilang puzzlenya, ini juga bongkar pasang. Ini melatih fokus anak Mams. Ini menyamakan gambar, bener-bener untuk melatih otak kanan mereka. Fokus mereka tuh jadi bagus kalau misalkan sering-sering melatih fokus dengan puzzle. Gak perlu yang mahal-mahal Mams, ini murah kok, harganya 5.000. Yang penting semua permainan Mams yang sediakan untuk anak itu bener-bener untuk melatih fokus, nggak cuman asal bagus mahal. Yang kita kan buat melatih fokus dia, jadi bener-bener cari mainan sekreatif mungkin yang berwarna-warni yang untuk melatih fokusnya. Nah, untuk melatih atau memperkenalkan huruf selain yang magnet akukas, alfabet, terus poster huruf angka, nah ini juga bisa bentuknya flashcard nih Mam. Jadi flashcard ini di belakang itu kan ada macam-macam gambar ya, terus di sini juga ada kalimatnya. Nah, anak pertama saya ini sekarang udah saya dulu saya ajarkan menggunakan ini untuk cara bacanya di sini di flashcard. Soalnya kalau saya beli buku biasa tuh yang warna hitam putih, dia kurang tertarik. Ternyata saya pakai flashcard ini, saya ajarkan eja, keeke, jeuju, keju, dia langsung bisa, beberapa kali langsung bisa. Karena kalau balita tuh setahu saya dia sukanya tuh, maksudnya dia menghafal yang berwarna tuh cepat sekali ya dibandingkan yang hitam putih. Jadi cara ini ampuh banget nih Mams. Dan anak kedua saya juga saya ajarkan dari sini juga, kadang-kadang dari sini, kadang-kadang dari poster. Saya kenalkan huruf E atau huruf H, terus saya coba-coba untuk ajarkan dia, Dek coba yuk belajar eja, yuk belajar baca A, B, U, Bu, abu. Dia cuman mengikuti, cuman pas saya bilang ini huruf ini bacanya apa, dia diem lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia tuh mengerti cara membaca tuh seperti apa. Nah, ini sebenarnya mainan wajib nih Mams, bola-bola seperti ini. Jadi saya tuh
sering banget lihat buku latihan anak saya dulu di PR lah ya, PR dari yang dulu dikasih sama si mantan guru terapisnya itu, ada cara melempar bola. Nah, ini saya iseng-iseng dulu waktu zaman anak saya nih, waktu dia udah selesai terapi, saya latih di rumah. Jadi bola ini saya suruh anak saya ini, Kak, masukin bola ke keranjang, coba lempar dari jarak dekat, dari jarak jauh. Dia lempar ke box, saya siapkan box itu, saya bilang, Kak, lempar ke box. Akhirnya dia lempar ke box, meskipun nggak masuk, saya tetap semangatin dia untuk, ayo Kak, masuk Kak, masukin gitu. Atau enggak, udah majuan, coba Kak majuan, Kak lempar, bisa kan? Nah, seperti itu. Jadi fokus dia tuh apapun itu permainan saya coba ciptakan sesuai dengan PR dari guru terapisnya dulu. Nah, ini juga PR-nya juga nih, waktu di anak saya masih terapi, jadi ada PR-nya tuh anak saya masukin jepitan, itu kurang fokus. Nah gini Mams, jadi ini juga melatih fokus. Mams punya jepitan nih kan ya di rumah seperti ini. Nah, jadi Mams, kalau zaman saya waktu melatih anak saya yang pertama nih, saya ikatkan tali rapia dari jendela ke pintu, atau enggak ke bagian mana aja, pokoknya diikatkan gitu kan. Nah biarkan si anak, kita suruh, Kak, tolong Kak, coba deh jepitannya kakak taruh sini, dimasukkan ke sini nih, ke tali tuh. Itu anak saya latih seperti itu, lama-lama dia bisa di sini. Nah kenapa diperlukan mainan seperti ini? Balita bisa menggerakkan tangannya dengan kekuatannya, kemudian dia akan fokus memasukkan benang ke dalam tali seperti ini. Nah, makanya saya beberapa kali, ingat banget 3-4 kali saya ajarkan anak saya, akhirnya berhasil dimasukin seperti ini. Nah, untuk PR selanjutnya, anak saya ini yang tulis speak delay itu kan tidak bisa melompat, jadi saya latih terus melompat. Akhirnya ya nggak instan sih Mam, berhari-hari saya ini, Kak coba Kak melompat, meskipun masih kaki dua masih dihentakkan, belum melompat. Akhirnya setelah beberapa lama ya sih nggak ingat, akhirnya dia bisa melompat. Y Y mana? Ini. Ya, huruf X. X ini. W. W ini. Mana W? W ini. Ya, W. Z mana Z? Z ini. No, bukan itu. Mana Z? Z ini. Iya, Z. Nah, di video saya sebelumnya juga ada permainan seperti ini, Mam, bola-bola kapas. Jadi Mams bisa beli main ini. Ini murah. Berapa ini isinya ya? Isinya 50 pieces, itu 30.000 kalau nggak salah. Nah, jadi Mams bisa menyediakan mangkok sesuai dengan warna kapas ini. Nanti Mams ajarkan ke anak. Nah, ini warna orange, taruh di mangkoknya orange. Terus warna pink, bola kapas pink, taruh di pink. Yang biru, bola kapasnya taruh di biru. Nah, Mams latih dia biar dia fokus sambil mengenalkan warna. Ini warna orange, warna biru, warna pink, warna merah. Dan dia bisa menyentuh bola-bola kapas ini, bisa melatih motorik kasarnya, menyentuh. Jadi nggak perlu yang mainan yang mahal-mahal, mainan yang sederhana tapi benar-benar melatih fokus. Nah, kemudian ada mainan binatang seperti ini. Kalau Mams nggak ada buku binatang seperti di video saya sebelumnya, nggak apa-apa, bisa menggunakan mainan ini. Jadi anak-anak balita tuh suka banget ya yang seperti ini. Saat dia memegang seperti ini, Mams bisa jelaskan bagian-bagian tubuh dari hewan. Misalkan ini mata, ini hidung, ini mulut, ini kuku, ini buntut, terus warnanya apa, terus namanya singa, belalang, ada tanduknya, warnanya hijau. Semua mainan dia tuh Mams jelaskan bagian-bagian yang mau. Kalau dia suka boneka, main boneka, Mams jelaskan bagian-bagian boneka, rambutnya, ini mata, ini mulut, kaki, tangan, baju. Kalau dulu waktu saya sama anak saya tuh yang pertama tuh, saya waktu di kamar saya jelaskan, saya terangkan dia, Kak ini kasur, ini bantal, ini selimut. Terus kemudian saya tanya lagi, yang mana Kak kasur? Terus dia tunjuk, yang mana Kak selimut? Dia masih bingung. Terus saya ajarkan sampai dia mengenal apa yang ada, benda-benda apa yang ada di dalam kamar. Lakukan seperti itu Mams, jadi dia bisa fokus, dia bisa benar-benar, otak dia bisa berpikir, bisa mengingat, bisa ikut serta kita tuh sebenarnya ngajak dia belajar. Saya ada tips nih Mams, mungkin bisa Mams tiru. Kalau anak Mams ini dipanggil diem aja nggak menoleh, cara saya seperti ini. Jadi waktu anak saya yang dulu yang pertama speak delay ini, kalau saya panggil
sering kali nggak nengok, dia selalu nunduk, terus kadang-kadang melirik begini, terus dia diam lagi, cuekin saya. Cara saya colek dia, kakak, saya lakukan sampai dia nengok. Kalau dia nggak nengok, saya duduk di sampingnya, saya deketin muka saya ke mukanya dia, sampai kakak denger mama panggil. Terus dia lagi duduk, tiba-tiba pas saya samperin mukanya itu, dia begini ngeliat diri saya, diem aja. Tujuan saya adalah supaya dia merespon, supaya dia fokus suara siapa. Mams harus latih, jangan biarkan anak mams kalau misalnya dipanggil terus mams biarkan, kalau misalnya dipanggil diem aja, terus mams nggak latih, itu nggak bisa. Kita juga melatih dia untuk fokus. Nah, cara seperti ini juga untuk melatih anak bicara, yaitu mams harus melatih dia, ajak dia bicara. Jadi contoh cara sama kayak tadi, kepala mams itu harus sejajar sama kepala dia, mulut mams harus benar-benar lebar, terbuka lebar, suara harus jelas, pelan-pelan. Jadi waktu saya mengajarkan anak saya gini, kakak lagi apa, jadi bener-bener kebuka lebar banget, suara juga jelas, terus harus terbuka lebar. Jadi matanya dia tuh harus melihat mulut mams, melihat mata mams. Jangan biarkan mata dia ke bawah ngeliat mainan, hentikan secara seperti itu. Kalau mams mau ajak anak bicara, matanya anak harus melihat mata kita, harus melihat ucapan kita. Kalau dulu waktu anak saya lagi nggak fokus, saya tepuk lagi, kak, lihat mata mama, lihat mulut mama, kakak lagi apa. Bener-bener mams perjuangan banget. Mulut saya, pipi saya sampai pegel banget. Itu setiap hari pagi, kadang-kadang kalau belajarnya pagi, malam itu saya ajarkan lagi, masih berasa nih nyut-nyutan pipi, mulut. Tapi hasilnya luar biasa kalau dia udah bisa bicara, mas. Saat anak hanya bisa menunjuk sesuatu, terus kalau mau minta sesuatu, tarik-tarik tangan, tarik-tarik baju, atau menangis, mams ajarkan ke dia. Mams kalau saat dia berdiri minta sesuatu, mams jongkok atau duduk sejajar kepalanya dia, mams tanya baik-baik, mau apa kak, gitu. Kalau dia mau makan, mams ajarkan, kakak kalau mau makan bilang ya makan atau mam. Dulu anak saya tuh susah untuk bilang makan, jadi saya ajarkan, kakak kalau mau makan bilang mam ya, mam. Akhirnya dia bisa ngomong mam, seperti itu. Mam latih terus kata-kata apa yang mams mau tujukan. Misalkan dia belum bisa berkata mama, ayah, mams latih terus setiap hari sampai dia bisa melakukannya. Pelan-pelan aja gini, kak coba ya bilang ma, ya, fokus aja. Misalkan mams mau dia ngomong mama dulu, mams bisa ajarkan setiap hari berulang-ulang. Pokoknya setiap mams ajak bicara, matanya dia tuh harus melihat mulut kita, harus melihat mata kita. Untuk waktu yang diperlukan dalam sehari saat saya belajar, misalkan kalau pagi, setiap harinya saya selalu melihat jam, mam. Jadi kalau belum 5 menit, kadang-kadang saya memaksakan, ya baru 2 menit nih kak, ayo belajar lagi kak, ayo belajar bicara, ayo ngomong, ikuti mama, lihat mama, atau saya ajarkan huruf. Jadi waktu ya ampun, belum 5 menit, saya paksakan lagi supaya tuh misalkan pagi saya latih sampai 5 menit, dan kadang-kadang dalam pagi itu sejam sekali saya ajarkan dia. Jadi waktu sejam itu saya cuma ngajak dia belajar tuh 5 menit. Siang juga begitu, sore, malam, nggak lama-lama mams, karena balita yang bener-bener dunia masih bermain, kadang-kadang fokusnya juga berantakan, atau fokusnya kadang ada kadang enggak. Jadi susah sekali untuk menarik mereka mau belajar. Jadi mau nggak mau saya paksakan diri saya, nggak apa-apa deh, biarpun misalkan 3 menit atau 5 menit, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting saya kenalkan huruf, saya ajak dia bicara, saya kenalkan lagu-lagu, saya bercerita, terus saya rangsang motorik kasar, motorik harusnya, dia pegang mainan pasir, mainan apa aja, pokoknya dia bisa melatih otak dia berkreasi. Biarpun mainan tiap hari berantakan, ya nggak apa-apa deh dia berkreasi, yang penting dia benar-benar melatih fokusnya dia.